peserta terakhir, Ibu Tanti Anggreni Boti ya, dari Universitas Parintis Indonesia. Silakan Terima kasih Ibu Bu Tanti Moderator. untuk men-share ya. Mungkin Prof, mungkin nanti banyak kekurangan di sana sini. Prof, mohon masukan saran dan Iya, kritikan. ya, ya. Terima kasih. Jangan khawatir, Mohon Bu. izin, mohon izin untuk saya screen nih, Prof. Silakan Bu Tanti. Mohon izin Bapak Ibu, apakah slide-nya sudah muncul? Oke, sudah Ibu Tanti. Baik, terima kasih Ibu. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Oke, baik. Untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Baiklah, doa selesai. Oke, hari ini kita akan masuk ya Ananda semua mengenai capaian pembelajaran. Mungkin di pertemuan kali ini apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita dapatkan. Oke, pertama yang kita harapkan itu adalah Ananda semua mampu memahami tentang konsep luka dan juga bagaimana untuk menata laksanaan lukanya. Nah, pertama kita akan menjelaskan nanti tentang luka itu sendiri dan definisi luka, kemudian jenis-jenis luka yang ada, kemudian ada grade atau tingkatan luka. Selanjutnya adalah menjelaskan proses penyembuhan luka. Proses penata laksanaan luka di sini adalah salah satunya adalah penjahitan luka. Kemudian di sini kita nanti akan ada diskusi berdasarkan kasus pemicu ya Hananda yang akan diberikan, dan ini nanti kita akan kerjakan dalam bentuk kelompok ya. Untuk referensi, Anda semua mungkin bisa menggunakan referensi yang ada atau referensi yang ada hubungan lainnya. Baik, untuk skenario perkuliahan kita pada hari ini, nanti kita akan mulai dengan adanya pendahuluan, ini sekitar 5 menit ya, kemudian ada kegiatan penjelasan materi, kemudian ada kegiatan diskusi, penugasan, presentasi kelompok, dan nanti ada kegiatan penutup. Nah, sebelum kita masuk, ini saya tampilkan dulu case study ya. Nah, case study-nya ini adalah Nyonya B. Nah, Nyonya B ini masuk rumah sakit dengan luka sayat nih, dengan panjang luka sekitar 5 cm, kemudian kedalaman lukanya sekitar 2 cm, dan lebar lukanya sekitar 1 cm. Nyonya B ini memiliki riwayat diabetes ya, dan dokter sudah melakukan proses penjahitan luka. Nah, akan tetapi pada hari kelima setelah dilakukan penjahitan, perawat yang bertugas melakukan observasi terhadap luka dan menemukan adanya tanda, pertama itu lukanya terbuka, meregang, tepi luka tidak menyatu, kemudian terjadi pengeluaran darah yang berlebihan dari luka. Nah, kemudian klien juga mengeluh pusing, nadinya cepat, lemah, dan ekstremitasnya terasa dingin. Nah, oke. Berdasarkan kasus di atas, identifikasi kondisi apa yang sedang dialami oleh Nyonya B. Kemudian tindakan apa yang dapat dilakukan oleh perawat sesuai dengan kode etik dan kewenangan profesi ya untuk mengatasi kondisi ini. Nah, nanti selain tugas kelompok, kita juga akan ada tugas individu ya atau individu exploring. Silakan Anda lakukan eksplorasi mandiri. Pertama itu bagaimana proses penyembuhan luka itu terjadi pada setiap fasenya, termasuk ada fase inflamasi, proliferasi, dan fase maturasi. Nah, silakan ini dicari dalam bentuk video. Kemudian jelaskan bagaimana setiap tahapan, apa yang terjadi, kemudian diikuti dengan tanda dan gejalanya. Nah, ini boleh dalam bentuk chat ya. Oke. Anda semua pernah mengalami luka ya? Iya, pernah ya? Oke, anak-anak Andi pernah mengalami luka nggak ya? Pernah ya? Oke. Nah, pertanyaannya, haruskah luka mengeluarkan darah? Oke, kira-kira gimana nih menurut persepsinya nih? Tita, apakah luka harus mengeluarkan darah? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, Anissa. Ya, ya belum tepat ya Anissa. Nanti kita uraikan lebih lanjut.
Nah, selanjutnya ini adalah Ferdi. Nah, apakah luka harus mengeluarkan darah nih? Oke, Ferdi. Ya, Ferdi mengatakan di sini adalah, "Ini Bu, luka di hati karena di-reject nih Bu." Jadi jadi lukanya nggak berdarah, tapi sakitnya itu sampai ke mana gitu. Sakitnya tuh di sini. Oke, baik ya. Nah, kita sekarang uraikan ya mengenai apa sih luka, apakah luka itu harus berdarah atau seperti apa. Baik. Kita lihat secara definisi ya. Nah, luka adalah terputusnya kontinuitas jaringan tubuh sehingga menyebabkan gangguan fungsi tubuh dan aktivitas sehari-hari. Oke. Nah, kemudian luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh. Keadaan ini dapat disebabkan oleh trauma, benda tajam, ataupun benda tumbul. Kemudian perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, ataupun dari gigitan hewan ya. Nah, ketika luka tersebut muncul, mungkin ada beberapa efek yang akan muncul. Pertama adalah hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ, respons stres simpatis, kemudian ada perdarahan dan pembekuan darah, kemudian terjadi kontaminasi bakteri dan kematian sel. Nah, terkait tadi pertanyaan kita, apakah luka itu harus berdarah? Oke, baik kita coba untuk uraikan di sini ya, Ananda. Nah, kita tahu bahwa kalau kita membahas tentang luka, tentu ini sangat erat hubungannya dengan anatomi dan fisiologi kulit ya. Kita lihat bahwa kulit kita terdiri dari 3 lapisan besar. Pertama itu adalah epidermis, kemudian di sini adalah lapisan dermis, kemudian ada lapisan hipodermis. Nah, kalau kita lihat lapisan epidermis sendiri, ini biasanya terdiri juga dari lapisan tanduk, di mana pada lapisan ini kita tidak menemukan adanya pembuluh darah ya. Nah, kemudian pada dermis kita temukan di sini sangat banyak ya, kelenjar sebasea, kemudian ada kelenjar keringat, kemudian ada folikel rambut ya, kemudian ada vena ya, kemudian ada ujung-ujung saraf perasa. Nah, ketika